Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putri Dinda Salsabila Lubis dengan NIM 24000036208. Di sini saya akan melakukan role play terkait dengan konseling gizi pasien diagnosis penyakit lambung atau MAH. Di sini saya kedatangan Mbak KS berusia 20 tahun. Nah, sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Dinda sebagai ahli gizi yang melakukan konseling hari ini. Tujuannya untuk membantu Mbak memahami penyebab keluhan yang Mbak alami. Untuk informasi yang Mbak berikan, saya akan jaga kerahasiaannya. Apakah Mbak bersedia untuk sesi konseling selama beberapa menit ke depan? Bersedia. Baik, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Bagaimana keadaan Mbak sekarang? Perut saya sering sakit, terutama kalau telat makan, Mbak. Terus kadang juga mual dan perutnya itu terasa kembung. Seperti itu, baik. Saya sudah melihat hasil pemeriksaan Mbak dari pengukuran antropometri. Berat badan Mbak 50 kg, tinggi badannya 198 cm, sehingga indeks massa tubuh Mbak sekitar 20 kg dan termasuk kategori normal. Berarti berat badan saya masih normal ya? Betul Mbak. Nah, selanjutnya dari pemeriksaan fisik, tekanan darah Mbak 110/70 mmHg, nadinya 82 kali per menit, suhu tubuhnya 36,8 derajat Celcius, dan pemeriksaan perut terjadi nyeri tekanan di daerah ulu hati atau di epigastrio yang sesuai dengan keluhan penyakit lambung, seperti itu. Iya Mbak, memang bagian itu yang sering sakit. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium atau biokimia, kadar hemoglobin atau sel darah merah Mbak 13 gram dan leukositnya itu atau sel darah putihnya itu 7.500 milimikro. Hasil tersebut masih dalam batas normal sehingga belum menunjukkan adanya anemia ataupun infeksi seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak biasanya makan berapa kali dalam satu hari? Kadang hanya 2 kali sehari. Kalau banyak tugas biasanya jarang makan, Mbak. Seperti itu. Selain itu, apakah Mbak sering mengonsumsi kopi, makan pedas, atau minuman bersoda? Iya, saya sering minum kopi hampir setiap hari dan cukup suka makan yang pedas-pedas itu, Mbak. Nah, dari hasil yang Mbak sampaikan dan pemeriksaan, keluhan yang Mbak rasakan kemungkinan dipicu oleh pola makan yang tidak teratur dan mengonsumsi makanan yang dapat mengiritasi lambung. Apakah Mbak sudah mengetahui tentang penyakit Mbak ini sebelumnya? Saya hanya tahu kalau lambung itu karena telat makan, tapi belum terlalu paham sih, Mbak. Nah, jadi penyakit MAH itu adalah peradangan pada dinding lambung. Jika lambung sering kosong terlalu lama atau terpapar makanan dan minuman yang merangsang produksi asam lambung, gejala dapat kambuh seperti nyeri ulu hati, mual, kembung, dan rasa yang perih. Seperti itu. Jadi telat makan itu bisa memperparah kondisi saya ya, Mbak? Nah, betul Mbak, karena itu saya menyarankan Mbak makan secara teratur 3 kali makan utama dan 2 kali selingan dalam porsi kecil tetapi tetap sering, seperti itu Mbak. Makanan apa saja sebaiknya saya konsumsi? Nah, untuk pilihan makanan yang mudah dicerna seperti nasi, kentang, roti, oatmeal, ayam tanpa kulit, seperti ikan juga, telur, tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan seperti itu. Seperti buahnya seperti pepaya dan seperti pisang. Kalau makanan yang saya hindari, gimana Mbak? Nah, untuk makanan yang perlu dihindari itu sebaiknya Mbak mengurangi makanan pedas, terlalu asam, gorengan, kopi, minuman yang bersoda, serta jangan langsung tidur setelah makan Mbak. Baik, saya memang sering konsumsi kopi saat mengerjakan tugas Mbak. Nah, cobalah mengurangi secara bertahap dan menggantinya dengan air putih atau minuman yang tidak mengiritasi lambung. Selain itu, usahakan mengelola stres dengan istirahat yang cukup dan aktivitas yang relaksasi seperti itu, Mbak. Baik Mbak, saya akan coba mengubah kebiasaan buruk saya ya Mbak. Baik, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Mbak dapat menerapkan anjuran yang saya berikan? 8 Mbak. Sangat baik. Apa langkah pertama yang akan Mbak lakukan setelah pulang dari sini? Saya akan mulai sarapan setiap pagi dan membawa cemilan sehat supaya tidak telat makan. Nah, itu keputusan yang baik Mbak. Kita
kembali dalam 2 minggu untuk melihat perkembangan kondisi dan pola makan Mbak. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada Mbak, terima kasih ya atas Baik. penjelasannya. Baik, sama-sama Mbak. Untuk konseling hari ini saya cukupkan. Semoga Mbak cepat sehat ya. Baik Mbak, terima kasih.